Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always be fine. Oke, selamat pagi anak-anakku yang tersayang, yang kubanggakan. Gimana kabarnya? Semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai kita. Amin. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam mapel bahasa Inggris. Saya ingin mengingatkan, gimana tugas-tugas kalian? Kemarin hanya beberapa anak yang baru mengumpulkan, terutama yang voice note ya, yang rekaman dialog tentang congratulations dan compliment. Yang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Yang sudah mengerjakan tetapi belum mengumpulkan, yuk ayo, sedang dikumpulkan. Keburu nanti tugasmu semakin banyak. Biasakan disiplin dalam memanage waktu. Ingat, disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Kamu hari ini disiplin, yang akan kamu peroleh nanti beberapa tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang, aku jadi apa? Itu ditentukan dari kamu yang sekarang. Gitu ya. Nah, anak-anak mengingat kasus konfirmasi positif corona di Solo Raya semakin melonjak, saya tidak ingin berhenti mengingatkan. Saya tidak ingin kalian terpapar. Jadi, tetap patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker ya, maskernya selalu dipakai, cuci tangan dengan sabun, dan kalau bisa tetap di rumah saja. Jadi nanti semisal sekolah menghendaki pengumpulan tugas yaitu dilakukan oleh orang tua kalian. Jadi kalian tetap di rumah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang label. Jadi untuk compliment, congratulations, kita anggap selesai. Yang belum mengerjakan soal-soal kemarin segera dikerjakan saja. Nah, tolong disiapkan pula buku bahasa Inggris, buku paket ini ya, karena kita merujuknya nanti ke ini, di materi di sini. Jadi, kita nanti lihat di bab 3. Nah, jadi nanti akan saya terangkan, tapi kamu juga siapkan buku ini di chapter 3. Ya, siapkan pula di catatannya. Oke, berbicara tentang label, apa sih label itu? Pernah dengar kata label? Label itu bukan label yang kayak stiker buat label itu bukan. Label itu segala informasi tertulis yang terdapat dalam suatu produk. Itu label. Biasanya kita temukan di mana? Di kemasan makanan, minuman, obat-obatan, atau produk yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, tolong disimak ya. Simak baik-baik dan siapkan buku catatan kalian. Nanti kalau semisal presentasi saya kurang jelas tulisannya atau blur, kalian komen ya. Kalau enggak ya kalian langsung share di grup, enggak kelihatan tulisannya. Biar nanti saya benahi. Nih. Oke, ini pertemuan ketiga kita. Oh ya, kalian nanti PTS semesterannya tanggal 21 sampai 25 September. Jadi kita belajarnya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Nanti kalau materi kita sudah habis, kita belajar soal-soalnya. Di level. Nah, kalian amati, ini kalau dalam kemasan makanan, biasanya di bagian belakang itu ada tulisan seperti ini ya. Dan namanya, ada ingredient.
Sebentar. Nah, yang akan kita pelajari di bab ini, pertama itu tentang pengertian dan tujuan dari teks label itu. Kedua, kinds of label, macam-macam label. Dan language features, ciri kebahasan dari teks label. Dan the elements of label, unsur-unsur dari teks label. Kita masuk di sini. Definition and purpose. Pengertian. Pengertiannya, label is an information contained in the outer packaging of a product. Jadi kalau ini diterjemahkan, label adalah informasi yang ada dalam kemasan suatu produk. Jadi informasi tertulis. Misalnya produk itu ada informasi tertulis di belakang. Dalam kemasan, bungkusan suatu produk. Produknya itu bisa macam-macam. Nah ini, label can be found in food, drink, medicine, cosmetic, etc. Jadi label itu bisa kita temukan dalam kemasan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk yang lain. Produk yang lain itu kalau kalian lihat produk pasta gigi ya, itu kan ada ada labelnya, ada tulisan labelnya di situ. Kemudian ini, nah ini contohnya, contoh di produk makanan ya, Lays itu. Nanti di bagian belakangnya ini ada tulisan labelnya, nutrition facts. Ada informasi seperti ini. Ini yang di produk makanan. Kemudian ini pineapple, coconut, and banana smoothie. Ini contoh di label minuman. Ini bisa kita temukan di produk makanan, minuman, dan ini obat-obatan. Ini saya ambil dari buku paketnya. Ini banyak typo-nya ya ini ya. Ini harusnya do not take, do not teach. Kemudian contoh yang lain. Nah ini ada di pasta gigi. Nih informasinya. Nah informasi seperti ini kita sebut dengan label. Kok kita harus mempelajari informasi kayak gini buat apa sih Bu? Buat apa? Apa tujuannya? Ya karena label itu berisi informasi kan, informasi dari suatu produk secara detail, secara rinci, maka tujuannya adalah to give detailed information about a product. Itu tujuannya ya jelas memberikan informasi yang rinci mengenai sebuah produk. Kalau kita misal membeli suatu produk minuman, aku mau beli minuman ini, apa sih manfaat dari minuman ini? Kandungannya apa saja, aman apa enggak. Nah, kita bisa lihat suatu informasi itu lewat label yang ada dalam produk tersebut. Itu ya. Terus ciri kebahasaan, language features. Features itu ciri kebahasaan. Jadi, genre teks, semua teks yang kita pelajari itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi, teks yang satu, misalnya label dengan teks prosedur ataupun dengan teks naratif, itu pasti berbeda. Contohnya di bahasa Indonesia saja. Teks deskripsi dengan teks narasi, teks prosedur, itu unsur-unsurnya juga sudah berbeda. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Setiap teks mempunyai language features, mempunyai ciri kebahasaan sendiri-sendiri.
Nah, di label ini ciri kebahasan yang pertama adalah first, use imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Nanti kita lihat deh. Atau kamu coba lihat ini ya. Yang contoh yang tadi. Contoh halaman 37. Yang ini, coba. Yang Anif dan ini. Menggunakan kalimat perintah. Kamu perhatikan ya yang ini ya. Yang ini. Perhatikan kalimat di bawah yang hijau-hijau ini. Yang ini. Do not take with any other paracetamol containing products. Do not take. Jangan menggunakan. Kan? Do not take itu jangan menggunakan. Atau jangan, istilahnya kalau obat itu tidak boleh dicampurkan kan, jangan mencampur itu juga bisa. Nah, do not take ini adalah imperative sentence, kalimat perintah, tetapi sifatnya negatif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, use declarative sentence, menggunakan kalimat pernyataan. Lihat kalimat di bawahnya ini. Immediate medical advice should be sought in the event of an overdose, even if you feel well. Ini adalah contoh kalimat deklaratif. Terus, use modal auxiliaries, menggunakan modal. Modal itu seperti should, ini juga bisa. Can, itu juga. Use singular and plural nouns, menggunakan kata tunggal dan kata jamak. Kata benda tunggal, kata benda jamak. Di sini kalian lihat. Yang kalimat atas ini, do not take with any other paracetamol containing products. Produknya ini pakai S. Kalau kata benda ditambahi S, itu mesti sudah jamak. Ini contohnya kayak gitu. Kemudian, unsur-unsur dari label. Nah, kalau kita ingin mengetahui informasi yang ada dalam teks label, kita bisa mencari dengan menggunakan elemen ini. Nih, yang pertama adalah brand of the product. Brandnya. Brand itu dari mana? Dua, name of the product. Namanya produknya itu apa? Brand itu kayak pabrikannya, name itu nama obatnya. Ini kemudian description. Deskripsinya itu apa? Deskripsi dari produk itu ya. 4, contents atau amount. Kandungannya apa? 5, use atau ingredient. Bahan atau kegunaannya itu apa? Kemudian directions, instruction. Cara menggunakannya gimana? Kemudian storage of the product. Cara penyimpanannya. Dan yang terakhir expiry date, tanggal kadaluarsanya. Jadi sebuah produk itu mempunyai label. Dan dalam label biasanya itu terdiri dari 8 unsur ini ya. Brandnya, nama produknya, deskripsinya, contents, kandungannya, use, kegunaannya, direction atau instruction, cara menggunakannya, storage, penyimpanannya, expiry date, kadaluarsanya. Coba kalian buka yang halaman 37 yang ini saja, yang simpel ini. Mana ini, kelihatan enggak? Nah ini ya. Kita lihat. Nomor 1, brand of the product. Ada enggak yang di sini? Kalau enggak ada ya berarti tidak ada. Name of the product yang nomor 2. Namanya apa? Sina Spritz. Ini ada namanya. Deskripsinya.
instant hand determer atau kios. Ini ya, contohnya ini. Deskripsinya di bawahnya ini. Kemudian contains atau amount, kandungannya. Kandungannya ini enggak secara rinci dijelaskan sini, enggak secara rinci. Aku coba kamu ini aja, halaman 36 yang ini. Coba kamu perhatikan. Ini di bawah juga ada. Cuma ini mungkin beda sedikit ya. Kita coba amati. Nomor halaman 36, brand of the product. Di sini brand of drug. Drug itu sini obat. Karena di sini obat-obatan. Namanya Cipalas. Ini name of the product. Name-nya acetaminophen liquid. Terus deskripsinya. Deskripsinya untuk apa? Deskripsinya untuk ini ya. Kamu lihat. Ini adalah deskripsi. Deskripsinya digunakan untuk pain reliever, fever reducer, alcohol free, aspirin free, sugar free. Content amount-nya. Kandungannya yang ini. Acetaminophen 160 mg. Kemudian penggunaannya, use-nya. Gunanya nih, kamu lihat di sini. Kegunaannya, use temporarily relieves minor aches and pains due to the common cold, flu, headache, sore throat, toothache, atau temporarily reduce fever. Jadi bisa digunakan, kegunaannya untuk batuk, pilek, pusing, sakit tenggorokan, sakit gigi, dan mengurangi panas. Direction to use and dosage. Direksinya ini. Kamu lihat ini direction-nya. Kemudian direction to store. Lihat untuk penyimpanannya. Ada nggak di sini? Nih ya, yang other information, store at room temperature 20 to 25 degrees Celsius. Expiry date-nya, tanggal expirednya ada apa enggak? Kalau enggak ada ya kita tulis not available. Itu. Nah, ini adalah contoh yang lain. Contoh yang lain di halaman berapa itu? Ini adalah contoh yang lain ya. Ini juga, kalau ingin mengatakan dengan lisan, gunakan kalimat seperti ini.
Bisa kalian catat, atau ini di buku paket ada. Saya ambilnya dari buku paket itu. Ini ya. Nah, sekarang kita coba memahami informasi yang ada dalam label melalui pertanyaan. Coba kalian buka halaman 44. Ini. Kita jawab ya, halaman 44. Ini. Number 1, what is the benefit of the product? Benefit itu sama dengan manfaat. Apa sih manfaat dari produk itu? Kita lihat di sini produknya namanya apa? Kraton Tea, teh kraton. Jadi manfaatnya adalah kalian lihat di deskripsi bawahnya ini, found the perfect cup of tea. Untuk penyajian segelas secangkir teh. 2. Who are allowed to consume the product? Ini tidak ada tulisannya, berarti kalau teh itu berarti semuanya ya bisa, kecuali bayi di bawah 1 tahun itu nggak bisa. 3. How should we keep the product? Kalau informasinya seperti ini, kalau tidak ada ya kita jawab not mentioned in the text. Tidak disebutkan dalam teks. But what should we do if we want to consume the product? Kalau ingin menggunakan produk ini, kita harus ngapain gitu kan? Ini, lihat directionnya, penggunaannya ini. Use 1 bag per cup. Pour fresh bubbling water over tea bag. Step for 3 to 5 minutes and remove tea bag. Ini adalah cara penggunaannya. 5. How should we consume the product? Mungkin sama ya. Kalau teksnya kayak gini, how-nya bagaimananya ya, ini juga masuk ke deskripsinya. Nomor 6. Where is the best place to keep the product? Tidak ada tulisannya, jadi not mentioned in the text. 7. How long can you use the product after best before? Best before-nya juga tidak ada. Ada tulisannya tapi nggak ada tanggalannya. Berarti jawabannya not mentioned in the text. Ini kalau produknya tulisannya labelnya simpel ya mungkin banyak yang tidak tercover informasinya. Kalau kalian, nah coba lihat nih yang halaman 49. Yang 49. Ini agak lengkap. Kalau kita tanya, how long can you use the product after best before? Kapan bagusnya penggunaan produk itu? Berarti use by tanggal ini 19, 10, 13. Baik digunakan sebelum tanggal 19 Oktober 2013. Itu. Oke. Oke anak-anak. Itu penjelasan tentang label. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan lewat grup atau lewat classroom jika bisa. Tapi kalau lebih ingin responnya cepat, tanyakan Japri ya. Jangan lupa dipelajari. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Kita berikan tugas minggu depan.
Tolong dicatat ya. Catat itu bukan tugas loh, itu cuma kewajibanmu. Karena kalian kan tidak mempunyai buku paket. Jadi kalau kita berikan materi, ya dicatat. Tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.